Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arista Widya Kaliarista, NPM 2075106. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil perhitungan dari wawancara petani perkebunan karet. Wawancara tersebut telah dilaksanakan pada minggu keempat yang lalu. Baik, langsung saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tabel total biaya variabel atau TVC yang meliputi ke dalam biaya variabel yaitu benih karet, pestisida, pupuk, tawas karet, obat poles karet, dan tenaga kerja. Untuk benih karet sendiri, jumlah yang dibutuhkan petani yaitu 500 dengan satuan batang dan harga satuannya yaitu 2.000, totalnya 1 juta. Kemudian untuk yang kedua yaitu pestisida, jumlahnya 5 botol, satuan liter, harga satuan 55.000 dengan total 275.000. Dan kemudian pupuk yang digunakan petani yaitu pupuk organik atau pupuk kandang dengan jumlah 3 karung dengan satuannya kuintal. Kemudian untuk harga satuan dari masing-masing karungnya yaitu 110.000 dengan total 330.000. Kemudian yang keempat yaitu tawas karet dengan jumlah 1 bungkus satuan kilogram, harga satuan 5.000 dan untuk total harganya tetap 5.000. Kemudian untuk yang kelima yaitu obat poles karet, jumlahnya ada 1 botol, satuannya liter dan harga satuannya yaitu 35.000 dengan total 35.000. Dan yang terakhir yaitu tenaga kerja, jumlahnya ini ada 3 orang dan satuannya HOK dan harga satuannya yaitu 50.000 per hari. Totalnya 199.500. Dan kemudian didapati total biaya variabel yaitu 1.844.500. Kemudian untuk slide yang ketiga yaitu B, tabel biaya tetap dan biaya penyusutan. Di sini kita menghitung peralatan ya. Itu ada pisau deres, ungkal atau asahan pisau, kemudian ada sikat poles, kemudian ada botol tawas, mangkuk getah, kawat, talang getah. Untuk jumlah pada pisau deresnya yaitu ada 3 buah. Nilai baku dari masing-masing pisaunya yaitu 35.000. Untuk nilai sisanya 0. Dan kemudian untuk umur ekonomisnya itu 5 bulan. Dan penyusutan per tahunnya yaitu 7.000. Dan penyusutan per periodenya itu 2.916. Dan yang kedua yaitu ungkal atau disebut dengan asahan pisau ya. Jumlahnya ada 3 buah, nilai bakunya 2.000. Nilai baku ini bisa juga disebut sebagai nilai satuan atau harga satuan. Untuk nilai sisanya 0, umur ekonomisnya juga 0, penyusutan per tahun 0, penyusutan per periode 0. Dan kemudian untuk sikat poles, ini petani menggunakan sikat bekas dan jumlahnya 3 buah. Dan untuk nilai baku, nilai sisa, umur ekonomis, kemudian penyusutan per tahun serta penyusutan periode tidak diketahui karena petani menggunakan sikat poles yang bekas. Dan kemudian untuk botol tawas ini 3 buah juga, sama seperti sikat poles. Untuk botol tawasnya sendiri petani juga menggunakan botol bekas. Jadi untuk nilai baku, nilai sisa, umur ekonomis, penyusutan per tahun dan penyusutan per periodenya tidak diketahui. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu mangkuk getah, kawat, talang getah. Itu jumlahnya ada 500 buah, nilai bakunya 42.000. 42.000 ini didapati dari harga keseluruhan dari mangkuk getah, kawat, talang getah itu dijumlahkan dan didapati nilai bakunya 42.000. Nilai sisanya 0 dan kemudian umur ekonomisnya diperkirakan oleh petani sekitar 12 tahun. Kemudian untuk penyusutan per tahunnya yaitu 3.500 dan untuk penyusutan per periodenya yaitu 1.458.000 ya.
Kemudian untuk total penyusutan per musim tanam itu didapati totalnya yaitu 4.374 ya. Dan untuk selanjutnya yaitu cara untuk menghitung masing-masing hasilnya. Untuk slide kedua, biaya variabel, cara mencari total biaya variabelnya yaitu total biaya sama dengan harga persatuan dikali jumlah. Ini harga persatuannya yang 2000 dikalikan jumlahnya 500 didapati 1 juta. Begitupun seterusnya. Kecuali dengan tenaga kerja ini ada cara tersendiri ya teman-teman. Kemudian slide ketiga, biaya peralatan usaha. Cara mencari total biaya itu total biaya sama dengan harga persatuan dikali satuan jumlah dibagi usia pakai. Ya teman-teman. Dan kemudian selanjutnya yaitu HOK. HOK sama dengan jumlah jam kerja dibagi 7 dikali jumlah hari dikali jumlah orang dikali HKP. HOK itu apa sih yang dimaksud dengan HOK? Jadi HOK itu panjangan dari harian orang kerja. Dan kemudian apa sih kepanjangan dari HKP? HKP itu harian kerja pria. Ini harian kerja pria dewasa ya. Kemudian ini didapati 3,99 yaitu dari uraian seperti ini. HOK pria sama dengan 10/7. 7 ini sama dengan 1 minggu ya teman-teman. Kemudian dikali 1 jumlah harinya itu hanya 1, dikali 2 jumlah orang pekerjanya itu hanya 2 orang, dan dikali HKP. HKP itu satunya ini kenapa 1? Karena itu sudah ketetapan ya, sudah rumusnya dengan hasil 2,85. Kemudian untuk HOK wanita ini 10/7 dikali 1 dikali 1. Kenapa 1? Karena hanya 1 orang. Dan untuk HKP-nya untuk wanita itu 0,8. Jadi hasilnya didapati yaitu 1,14. Kemudian untuk HOK total kerja itu jadi 2,8 ditambah 1,14 hasilnya 3,99 HOK. Kemudian untuk mendapatkan total biaya yang akan diperoleh pada bagian tenaga kerja yakni jumlah tenaga kerja dikali harga satuan atau harga upah dalam 1 hari kerja. Itu ya teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya yaitu cara untuk menghitung penyusutan per tahun dan penyusutan per periode. Cara menghitung penyusutan per tahun yakni penyusutan per tahun sama dengan nilai baku dibagi umur ekonomis. Nih. Nilai baku dibagi dengan umur ekonomisnya. Seperti ini ya teman-teman. Dan kemudian untuk cara menghitung penyusutan per periode ya ini penyusutan per periode sama dengan penyusutan per tahun dibagi 12 bulan atau 1 tahun gitu ya, dikali usia tanam. Jadi penyusutan per tahun ini didapati dari ini ya, dari hasil per tahunnya ini, kemudian dibagi 1 tahun atau 12 bulan dikali usia tanam. Jadi usia tanamnya itu kan ini saya mengambil usia pohon karet. Jadi pohon karet itu berkisar dari 5 tahun sampai 20 tahun kalau tidak salah. Dan itu untuk usia tanamnya disesuaikan dengan apa yang ditanam oleh petani tersebut. Ya, sudah selesai teman-teman. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.